sini saya menggunakan router 4331, kemudian switch-nya 2960. Nah, untuk menghubungkan antara router dengan switch saya menggunakan kabel strike, kemudian switch ke switch saya menggunakan kabel cross. Kalau untuk ke kliennya, saya menggunakan kabel strike. Di sini saya menggunakan 4 VLAN. Yang pertama itu ada VLAN 10, namanya TI, IP-nya 192.168.1.0/29. Kemudian VLAN 20, namanya TRKJ, IP-nya 192.168.2.0/29. Kemudian VLAN 30 yang namanya TRPAB, IP-nya 192.168.3.0/29. Kemudian yang terakhir itu VLAN 40 namanya PPA, IP-nya itu 192.168.4.0/29. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Pertama kita mulai dari VLAN 10, jadi kita klik switch-nya, kemudian masuk ke CLI. Kemudian kita menyalakan switch-nya yaitu dengan enable. Kemudian kita masukkan config terminal atau CONF terminal. Kemudian kita beri nama switch-nya yaitu hostname switch 1. Kemudian kita masukkan VLAN-nya yaitu VLAN 10. Dan kita beri nama name TI. Ini terserah kalian mau kasih nama apa aja. Kemudian exit. Selanjutnya kita berikan rank-nya dengan cara interface rank fast ethernet 0/1 sampai 5. Jadi ini jumlah rank-nya 1 sampai 5. Kemudian kita masukkan switch mode akses. Kemudian lagi switch akses VLAN 10. Ini untuk memberi akses VLAN 10. Kemudian exit. Selanjutnya kita untuk melihat VLAN-nya yaitu dengan cara do show VLAN atau do sh VLAN. Nah, di sini VLAN 10 TI, nah sudah aktif. Nah, kemudian untuk menghentikannya itu Ctrl D. Kemudian kita masukkan terangnya atau untuk memberi jalan, yaitu yang ini gigabit 0/1 dengan gigabit 0/2. Caranya itu dengan interface gigabit, kita masukkan 0/1. Kemudian kita ketik switch mode terang, enter, exit, enter. Kemudian kita masukkan lagi interface gigabit yang ini, yang 0/2. 0/2, kemudian switch mode terang, dan exit. Nah, ini pada VLAN 10 telah selesai. Kita lanjut ke VLAN 20, kita klik switch-nya, masuk di CLI. Ini enter aja. Nah, kita nyalakan lagi switch-nya yaitu dengan cara sama seperti di sebelahnya, yaitu enable atau ENA. Kemudian kita masukkan config terminal atau CONFT. Ini kita ganti nama switch-nya yaitu dengan hostname switch 2. Kita masukkan VLAN-nya yaitu VLAN 20. Namanya TRKJ. Nah, untuk di sini kita juga perlu untuk memasukkan VLAN yang di sebelah sini. Nah, jadi kita masukkan juga VLAN 10, namanya tadi TI, kemudian exit, kita masukkan rank-nya untuk VLAN 20, yaitu dengan cara interface rank fast ethernet 1 sampai 5. Ini kita nyalakan switch mode aksesnya, switch akses VLAN 20. Ya, kemudian enter, exit. Kita untuk melihat VLAN-nya, do sh VLAN atau do show VLAN. Nah, nih VLAN TRK-nya sudah aktif. Kemudian ini Ctrl D. Kemudian kita masukkan mode terangnya. Untuk jalan VLAN-nya yang ini, yang gigabit 0/1.
Caranya masih sama, interface gigabit 0/1, kemudian switch mode trunk exit. Ya. Nah, lakukan hal yang sama pada kedua switch yang di sini atau VLAN 30 dengan 40. Kalian harus mulai dari VLAN 40 dulu, dari PPA dari sini, ujung sini ke sini ya. Nah, kalau udah selesai mengkonfigurasi VLAN 30 dan 40, sekarang kita akan konfigurasi pada routernya. Di caranya klik routernya, kemudian kita masuk CLI. Ini kalian ketikkan no aja, enter. Nah, ini kita masih sama kayak switch tadi caranya untuk menyalakannya, yaitu enable atau ENA. Kita masukkan config terminalnya, atau CONFT ya teman-teman. Kita ganti nama routernya dulu, host name utama. Kita geser dulu. Nah, yang pertama kita perlu menyalakan gigabitnya teman-teman, gigabit yang ini dengan yang ini. Caranya interface gigabit 0/0/0, enter, no shutdown atau no SH aja bisa. Kemudian exit, lakukan hal yang sama untuk yang ini. Interface gigabit 0/0/1, enter, no shutdown. Kita exit dulu. Nah, kalau udah nyala itu warnanya hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada tiap-tiap VLAN-nya. Yang pertama kita akan konfigurasi pada VLAN 10-nya yang ini, yang TI. Caranya interface gigabit 0/0/0.10. Kita pakai 0/0/0.10 karena yang pertama gigabitnya nih. VLAN 10 nih masuknya ke sini teman-teman, tahu jalannya. 10 itu untuk VLAN-nya. Ini kita enter. Kita masukkan encapsulation-nya. Masukkan VLAN tadi, VLAN 10. Ini gunanya untuk menghubungkan sub interface pada masing-masing VLAN ya teman-teman. Juga kita menambahkan IP 168.1.255.255.255.248 karena /29 jadi 248 ya teman-teman. Kemudian kita exit, kita masukkan IP DHCP pool-nya, masukkan nama VLAN-nya tadi TI, kita masukkan default routernya 192.168.1.1. Kemudian kita tambahkan network atau kita masukkan networknya 192.168.1.0 255.255.255.248. Ntar kita exit, kita masukkan IP DHCP extruded-nya 192.168.1.1. Nah, ini untuk konfigurasi VLAN 10-nya udah selesai nih. Kita lanjut lagi ke VLAN 20. Caranya masih sama ya. Interface gigabit 0. Nah, ini karena VLAN 20 jadi kita masukkan 20. Nah, masukkan encapsulation-nya. VLAN 20. Kita tambahkan IP 192.168.255.248. Enter. Kita exit, kita masukkan IP DHCP pool. Namanya TRKJ. Kita masukkan default routernya 192.168.2.1. Kita masukkan networknya 192.168.2.0.
248. Exit, kita masukkan APDHCP extruded-nya. Itu 922.1. Nah, kita lanjut ke filan yang sebelah sini. Caranya masih sama. Yang membedakan tuh di sini ya, teman-teman. Gigabit Ethernet-nya kita masukkan yang ini. 1.30. Kita masukkan option-nya. Filannya filan 30. Tambahkan IP. 3.1. 248. Kita exit, kita masukkan APDHCP pool-nya. Namanya TRPAB. Kita masukkan default routernya 192.168.3.1. Kita masukkan network 192.168.3.0 255.248. Dan kita exit, masukkan IP DHCP extruded-nya 192.168.3.1. Nah, kita lanjut lagi ke filannya 40. Caranya masih sama. Titik 40. Masukkan extruded-nya 40 dan tambahkan IP 92.168.4.1.248. Selanjutnya kita exit, masukkan APDHCP pool-nya. Namanya PPA. Masukkan default routernya 4.1. Tambahkan networknya 192.168.4.0.255.248. Kita exit, tambahkan IP DHCP extruded-nya 4.1. Nah, ini udah selesai teman-teman tuh konfigurasi pada routernya. Jika sudah selesai kita konfigurasi pada routernya, kita akan mengecek pada PC-nya apakah IP-nya masuk atau tidak. Caranya itu klik PC-nya, masuk di desktop nih, dan IP, DHCP. Nah, sudah masuk ya teman-teman di VLAN 10. Nah, lakukan hal yang sama pada semua PC ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita mendhcp-kan setiap PC-nya, tapi kalian juga perlu teman-teman memastikan bahwa IP yang masuk pada setiap VLAN itu sesuai atau tepat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kirim pesan atau membuktikan bahwa ini sudah successful atau masih valid. Nah, menggunakan yang ini teman-teman, kita coba antar VLAN-nya. Nah, ada successful. Kita coba di sini sama di sini. Successful juga. Coba kita nyebrang ke sini ya teman-teman. Nah, sudah successful. Nah, jadi ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.